Shalom Indonesia, salam Nusantara, salam dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mucho gusto, selamat pagi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para pemirsa, opung, oma, mbah, mak, opa, engkong, mbah, nenek, papu, juga beli, itu juga tulang paman, ya, nan tulang, tante, juga itu abang boru, namboru, Pak D, Bude, dan lain sebagainya. Dan semua kita kakak-kakak, abang, lai, itu, semua. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya berdoa, urapan Roh Kudus, kekuatan Roh Kudus, energi Tuhan senantiasa menyertai kita pada pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita, dan yakin dan percayalah bahwa Tuhan senantiasa menyertai engkau. Puji nama Tuhan. Dan kita akan buka Alkitab di pagi hari yang indah ini. Kita akan membaca firman Allah di dalam 1 Korintus 2 ayat 4 dan 5. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi kepada kekuatan Allah. Puji nama Tuhan. Jadi tema pada pagi hari ini ialah keyakinan, ya. Tentu setiap orang punya keyakinan yang teguh. Kalau pembacaan kita lihat tadi bagaimana Paulus dalam pemberitaannya memiliki keyakinan yang teguh akan kekuatan Tuhan. Keyakinan itu penting dalam kehidupan ini. Dia bagaikan motor penggerak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ada seorang yang bernama Mary Crowley sering memberikan komentar bahwa satu orang memiliki keyakinan akan melakukan lebih banyak daripada 100 orang yang hanya punya perhatian. Jadi keyakinan dan perhatian itu berbeda. Tapi orang yang punya keyakinan pasti mempunyai perhatian khusus, ya. Jadi keyakinan yang disertai dengan perhatian khusus itu akan menjadi satu. Jadi kalau kita pernah diyakinkan oleh para salesman, saya seringkali ya sudah berapa kali diyakinkan oleh para salesman, ya. Jadi mereka menawarkan sesuatu lalu kemudian kita akhirnya membeli apa yang ditawarkan. Tapi ada juga yang menawarkan sesuatu wajahnya begitu nggak meyakinkan dan kita tolak. Tapi mau saya katakan, kalau saya sudah mulai diyakinkan oleh seorang salesman, maka saya akan sudah. Nanti jadi saya beli barang. Karena kadang-kadang biaya kadang-kala yang ditawarkan bukan murah-murah, ada yang 1 juta lebih. Kadang-kadang karena mereka dengan penuh keyakinan, dengan penuh semangat menawarkan produk mereka itu yang begitu luar biasa. Ya, yang kita tahu kan produk mutu rendah tapi harganya tinggi. Ya. Puji nama Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita tentu kita masing-masing punya keyakinan. Orang yang memiliki keyakinan selalu memiliki perhatian khusus. Itu yang pertama. Jadi orang yang memiliki keyakinan selalu memiliki perhatian khusus. Kalau kita lihat dikatakan oleh Paulus, pemberitaanku, perkataanku bukanlah karena kehebatanku, bukan karena kemampuan intelektual saya, bukan karena kehebatanku, bukan. Dia juga berkata, aku memiliki keyakinan yang teguh akan Injil. Aku memuliakan Allah dengan penuh keyakinan.
Itu bisa Anda lihat dalam Roma 4 ayat 21. Jadi dalam kehidupan kita, keyakinan itu memiliki perhatian khusus. Ya, ada yang keyakinan dalam hal-hal yang spiritual ya. Kalau hal-hal yang spiritual ini nanti kita akan lihat apa-apa saja yang dilibatkan. Jadi kita kalau punya keyakinan, kita akan bergerak ya, bergerak dengan semangat, bergerak dengan luar biasa. Kita akan yakin bahwa kita bisa melakukan itu dan kita akan bisa meraih itu karena kita mempunyai tadi seperti Paulus mempunyai keyakinan yang teguh ya. Keyakinan akan kemampuan Allah, akan kekuatan Allah. Sehingga iman kita itu bukan iman abal-abal, bukan iman kaleng-kaleng. Hingga kalau iman kaleng-kaleng itu adalah keyakinan kita itu bergantung kepada kekuatan manusia, kepada yang tidak bisa diandalkan. Tapi kalau keyakinan yang teguh yang kita miliki adalah keyakinan di dalam Tuhan. Jadi yang kedua, jadi keyakinan itu dikatakan oleh firman Allah tadi memiliki komitmen ya. Jadi kalau orang memiliki keyakinan selalu memiliki komitmen. Komitmen itu adalah tanggung jawab untuk ya selalu berada di dalam jalur ya, selalu berada dalam jalur untuk melaksanakan proyek-proyek yang sudah direncanakan. Jadi antara keyakinan dan komitmen itu berjalan bersama-sama, tetapi didahului dengan keyakinan ya. Keyakinan dulu ada, baru komitmen. Kalau Anda yakin akan menggapai sesuatu, maka Anda akan dapat. Ketika saya dan teman-teman mendaki gunung 600 meter di Bukit Penyesalan, Gunung Rinjani, ada beberapa sahabat saya yang sudah tidak yakin akan sampai di gunung itu. Tapi saya yakinkan mereka, kalau Anda tidak sampai di puncak, saya juga tidak akan sampai. Tapi saya yakin kamu bisa sampai di puncak sana. Karena itulah keberhasilan kita. Keberhasilan bersama. Jadi kedua sahabat saya ini, saya bawakan barang mereka. Saya mengikuti mereka, mendorong mereka karena 600 meter ini jalannya sangat terjal dan berpasir. Dan pada akhirnya kami bisa sampai di puncak Gunung Rinjani. Karena ada keyakinan kami yang teguh. Dan kami bisa sampai di sana. Dan sudah pernah menjadi orang tertinggi di NTB. Di puncak yang hanya bisa berdiri 2-3 orang itu. Ya, dan luar biasa. Energi yang kita punya itu adalah energi yang luar biasa. Kalau kita punya keyakinan, itulah motor penggerak. Komitmen itu bagaikan bensin yang terus-menerus membuat mesin itu bergerak. Haleluya. Tetap semangat dalam Tuhan. Lalu yang berikutnya dikatakan oleh firman Allah, orang yang punya keyakinan selalu senang dengan apa yang dilakukannya. Anda boleh baca dalam Roma 14 ayat 22. Jadi selalu senang dengan apa yang akan dilakukannya. Orang yang punya keyakinan yang teguh akan keberhasilannya, dia akan senang untuk belajar, senang untuk melakukan apapun untuk meraih cita-citanya. Tapi kalau orang tidak senang, maka dia akan lambat. Makanya saya waktu anak-anak saya tamat SMA, saya bilang saya tidak ingin memaksa Anda kemanapun Anda. Tapi saya yakin kalau Anda memilih tujuan Anda akan senang melakukannya. Walaupun pada akhirnya bukan demikian. Walaupun mereka memilih jurusannya, tetapi tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini. Karena apa? Tidak ada keyakinan yang teguh, tidak ada komitmen. Akhirnya tertati-tati. Jadi kalau kita mau punya kita mau keyakinan, kita miliki keyakinan, dia akan ada perhatian khusus dan dia akan ada memiliki komitmen. Lalu yang ketiga, senang dengan apa yang dilakukannya. Dan yang keempat, yang terakhir, selalu melibatkan Allah. Jadi makanya tadi kita dengar tadi, saya ulang, baiklah perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan,
tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tapi kepada kekuatan Allah. Jadi kalau orang punya keyakinan, maka dia akan senantiasa melibatkan Tuhan. Dia tidak akan mengandalkan kemampuannya, dia akan tidak mengandalkan kehebatannya, dia tidak akan mengandalkan otaknya, kecerdasannya, kemampuannya. Dia akan selalu melibatkan Allah agar Allah terlibat. Jadi kalau Allah terlibat dalam keyakinanmu, apapun yang kau yakini akan sampai, akan kau capai, akan engkau raih, akan kau nikmati. Miliki keyakinan dalam Tuhan, dalam kekuatan roh. Miliki keyakinan itu. Haleluya, 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 haleluya. Miliki keyakinan yang teguh itu, supaya hidupmu menikmati segala kebaikan Tuhan. Menikmati dalam Anda bekerja pun Anda perlu punya keyakinan untuk mencapai ini dan itu. Ketika saya praktek, saya katakan, Tuhan, saya hanya praktek paling lama 2 tahun di tempat seorang pendeta. Dan kemudian Anda tahu 2 tahun saya tidak sampai 2 tahun, 8 bulan saya dipindahkan ke pulau ini. Jadi saya katakan kepada Tuhan, saya paling lama itu di bawah pengembalaan seorang gembala hanya 2 tahun. Dan Tuhan, puji Tuhan, saya 8 bulan Tuhan kirim, walaupun dengan segala tantangan dan rintangan dan persoalan. Tetapi sampai hari ini saya tetap bersuka cita melayani Tuhan dalam situasi pandemi sekalipun. Ini saya lakukan dengan sukacita, dengan senang hati. Wah, kalau kita pikir-pikir 2 kali 1 hari memang. Tapi saya meyakininya, saya mempercayainya bahwa apa yang saya investasikan ini, waktu, tenaga, pikiran, dan penyampaian firman Allah akan sampai kepada setiap hati manusia, sehingga setiap hati manusia memiliki keyakinan yang kokoh dalam Tuhan Yesus. Memiliki keyakinan apapun yang dikerjakan dalam hidupnya, baik dimanapun dia ada, dia memiliki keyakinan sehingga dia punya perhatian khusus. Dia memiliki komitmen, dia selalu gembira, senang melakukan apa yang dikerjakannya, dan tidak lupa terus-menerus akan melibatkan Allah. Karena tanpa Tuhan, kita tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Puji nama Tuhan, mari kita belajar seperti Paulus yang menyerahkan semua keyakinannya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya kita lihat bagaimana pelayanan yang sangat luar biasa. Karena Injil itulah saya diselamatkan. Aku penuh keyakinan kepada Injil Yesus Kristus itu. Puji nama Tuhan, miliki keyakinan dalam Tuhan, maka engkau akan melihat hal-hal yang besar yang akan dikerjakan Tuhan melalui dan di dalam dirimu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu. Berkati kami semuanya Tuhan, berkati pemerintah kami. Berkati mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Presiden, berikan hikmat, akal budi daripada Tuhan dalam menjalankan roda pemerintahan di negeri kami ini, sehingga beliau mampu, oh Tuhan, memberikan yang terbaik, mensejahterakan masyarakat Indonesia, sekalipun di tengah-tengah situasi yang sangat-sangat membuat banyak orang menderita, susah dan lain sebagainya. Tapi selalu ada jalan terbuka bagi kami yang meyakini pemeliharaan Allah dan perlindungan. Selalu ada jalan bagi kami yang berharap dan bersandar kepada Tuhan, yang memiliki keyakinan akan kebesaran Allah yang mengatur seluruh kehidupan kami, bahkan bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-gereja Tuhan juga diberkati. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Aras Nasional Gereja Tuhan dimanapun ada, Tuhan memberkati sahabat-sahabat kami yang melayani Tuhan di Ngarai, di Lembah, dimanapun mereka melayani, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, dan kami juga percaya Tuhan bahwa Engkau juga memberkati rekan-rekan kami, sahabat kami dimanapun mereka melayani Tuhan. Dalam nama Yesus, saat ini kami mau berdoa bagi yang sakit COVID. Kami penuh keyakinan kepadamu Tuhan, bahwa belas kasihan-Mu cukup bagi mereka, pertolongan-Mu cukup bagi mereka.
Kalau engkau orangnya, taruh tanganmu di mana tempat yang sakit dan di kepala bagi engkau yang sakit COVID. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau yang sakit COVID dari Sabang sampai Merauke, miliki keyakinan dalam Yesus, keyakinan yang teguh, supaya engkau melihat kebaikan dan kuasa Tuhan dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, sembuhlah engkau oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus, dan angkat segala sakit penyakit mereka. Lalukan dari roh maut Tuhan, jagai mereka, khususnya mereka-mereka yang saat ini sedang sakit Tuhan. Terima kasih Tuhan, Bapa di surga, terima kasih. Dan mereka yang menderita sakit penyakit apapun, dalam nama Tuhan Yesus, mari ulurkan tanganmu bagi mereka Tuhan. Jamah mereka dan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Dan oleh bilur-bilur dari Tuhan Yesus, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, yang lepra tahir, yang kanker sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Allah dinyatakan dalam hidupmu. Percayalah, percayalah, percayalah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kalau engkau orang yang bertampak, angkat kedua belah tanganmu. Tuhan tahu segala persoalanmu, kesulitanmu. Jangan pakai jalan pintas, jangan pakai cara-cara setan, pakai cara-cara Allah supaya engkau bisa melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku memuliakan engkau dengan penuh keyakinan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau mau menolong orang-orang yang mengangkat kedua belah tangannya kepadamu. Mereka adalah orang-orang yang punya dampak yang serius Tuhan. Kami berdoa Engkau nyatakan kebaikan-Mu sebagaimana jaminan firman-Mu. Serahkanlah khawatirmu kepadaku, maka aku yang memelihara engkau. Apapun persoalanmu, Engkau serahkan kepadaku, sebab aku yang memelihara kamu. Tuhan Yesus, dan Engkau juga yang mengatakan bahwa marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Tuhan, mereka datang kepadamu, mengangkat tangan mereka. Ulurkan tanganmu Tuhan, ulurkan, pegang tangan mereka supaya mereka jangan terpleset dan jatuh. Jangan lepaskan tanganmu dari mereka dan isi hati mereka dengan kekuatanmu Tuhan. Urapi mereka sehingga mereka bisa berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dimuliakanlah Engkau Tuhan, ditinggikanlah Engkau, biarkan mereka semua mempunyai keyakinan dalam kehidupan mereka, keyakinan yang kuat, yang teguh dalam Tuhan, dalam roh-Mu, dalam iman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih bagi engkau yang mau mengalami transformasi Tuhan, mau dilahirkan baru. Angkat, taruh tanganmu di dada, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mari Engkau nyatakan kebaikan-Mu kepada mereka. Mereka mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Kalau Saulus saja yang tidak mau menyerahkan diri, Engkau jumpai mereka. Apalagi Tuhan, mereka yang datang kepadamu dan menyerahkan hidup mereka. Mohon bantuan Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Mereka yang menaruh tangan di dada, datang kepada mereka, lepaskan rantai dosa mereka, bebaskan mereka dari segala ikatan dosa dalam nama Yesus. Mereka Engkau lawati Tuhan, karena Engkau datang bukan mencari orang benar, tapi orang berdosa, supaya Engkau selamatkan mereka Bapa. Jadikan mereka alat-Mu, jadikan Tuhan, jadikan orang-orang yang berguna di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan. Pakai mereka Tuhan, sehingga orang-orang melihat, wah betapa besarnya Tuhan yang mereka sembah. Mereka berubah karena Tuhan dan Roh Kudus ada dalam hidup. Engkau melahirkan mereka dengan sifat-sifat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kalau Engkau yang mau menerima Yesus, taruh tanganmu di dada, dengarkan firman Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan
menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Kalau Engkau orangnya, taruh tanganmu di dalam, mari kita berdoa, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan, saya mengaku segala dosa dan kejahatanku Tuhan. Ampuni segala dosa dan kejahatanku, sucikanku dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang ku buka hatiku, masuklah dalam batinku yang paling dalam Tuhan. Tinggallah menjadi Tuhan, menjadi Raja, menjadi penguasa dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Dan bagi orang-orang muda juga kami berdoa, Tuhan Yesus, selamatkan mereka, Tuhan, tolong mereka sehingga mereka tidak menggunakan tangan mereka, kaki mereka, mulut mereka untuk melakukan hal-hal yang jahat. Tuhan, Kau lihatlah situasi bangsa kami, remaja-remaja, orang-orang muda yang tidak siap mental mereka selalu banyak, Tuhan, melakukan jalan-jalan pintas yang berlawanan dengan kehendak-Mu. Tuhan, mau menikmati yang baik, tapi tidak mau bekerja keras. Mau menikmati kemurahan, tetapi tidak mau melakukan apa yang baik. Tuhan, datang kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala ada kasih karunia bagi mereka, dan tak lupa kami berdoa bagi tim dokter juga Tuhan. Tolong mereka, bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Lalukanlah mereka roh maut. Kalau ada yang terpapar, sembuhkan mereka Tuhan. Kepada siapa kami harus berseru kalau bukan kepada-Mu? Dengan keyakinanku yang teguh, Engkau mengasihi bangsa ini dan mau menolong bangsa ini. Badai pasti berlalu dari bangsa ini. Di ujung terowongan yang gelap sana pasti ada sinar. Di balik gelapnya, kegelapan malam, pasti satu saat cerahnya fajar akan menyingsing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami punya keyakinan yang sungguh kepada-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Biarlah kasih karunia Allah bertambah-tambah dalam hidup kita, bagi kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selamat bagi Anda. Haleluya. Puji Tuhan. Dan bagi Anda yang menerima kebaikan, kemurahan, pertolongan Tuhan, saksikan kemurahan Tuhan. Dan kalau Anda beraktivitas pagi ini, jangan lupa bahwa Tuhan menyertai engkau, sehingga pikiran kita dan perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita adalah tindakan-tindakan yang penuh dengan keyakinan untuk mempermuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan saya juga mau katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihat hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan juga demikian kepada mereka. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan yang menyimpannya dan melakukan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Dan Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dalam kemuliaan Yesus Kristus. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Tuhan Yesus dimuliakan. Tertawalah dengan orang tertawa, bersukacitalah dengan orang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Jangan sebaliknya Anda. Aduh Tuhan. Karena banyak orang kalau saya lihat bersukacita kalau ada orang susah, tapi nangis dia kalau orang bersukacita. Ya, itu sudah kebalik-balik. Tapi saya mau katakan bahwa ya, biar kita berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Puji nama Tuhan. Dan pagi ini kalau Anda beraktivitas, jangan lupa pakai masker, ya, cuci tangan, ya. Kalau kita pakai sabun di air mengalir. Lalu kemudian
jaga jarak, jauhi kerumunan, lalu kemudian yang tak kalah penting yaitu kurangi mobilitas Anda kalau tidak perlu untuk keluar. Dan yang tidak kalah serunya dan tidak kalah pentingnya yaitu doa, ya. Dengan penuh keyakinan kita berdoa untuk diri kita, untuk orang lain, untuk keluarga kita, untuk bangsa dan negara, supaya semua dijaga, diberi kekuatan kesehatan, lalu kemudian mereka diberikan kemampuan untuk melakukan pekerjaan mereka. Dan yang tak kalah seru, supaya COVID cepat berlalu, ya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong kita semuanya. Salam Indonesia, salam Nusantara, salam dari Sabang sampai Merauke. Tuhan Yesus berkati. Ingat, selalu ada jawaban bagi orang-orang yang memiliki keyakinan kepada Yesus Kristus. Dan selalu ada hal-hal yang baik bagi orang-orang yang punya keyakinan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, haleluya, haleluya, mantap.